Mesias harus menderita. Mari kita membaca dua bagian dari firman Tuhan. Ya, saya bacakan saja. Kisah Rasul 17 ayat 3. Ia di sini adalah Rasul Paulus. Ya. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Kisah Rasul 26, 23. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Haleluya. Di bagian kedua daripada kitab Nabi Yesaya, di bagian kedua itu mulai pasal 40 sampai 66. Bahwa Allah menjanjikan Mesias. Apa Mesias itu? Artinya yang diurapi. Itu Mesias. Dalam bahasa Ibrani Mesias, Mesaya. Dalam bahasa Yunani Kristus, Kristos. Sama artinya. Yang diurapi. Allah menjanjikan seorang yang diurapi yang akan menebus umatnya. Seorang yang Tuhan akan urapi dan dia akan menebus umatnya. Nah, siapakah Mesias yang dimaksud dan bagaimana caranya? Saudara sudah perhatikan, jadi sebagai gunung kecilnya, Mesias ini tidak lain adalah Kores. Seorang raja yang besar dari kerajaan Media Persia. Yang mengalahkan kerajaan Babel pada tahun 539 sebelum Masehi. Dan setelah dia mengalahkan Babel dengan kekuatan militernya yang dahsyat, maka Kores inilah yang mengumumkan supaya orang-orang Yahudi yang ditawan di Babel, silakan pulang kembali, Anda bebas. Silakan Anda sekarang pulang ke rumahmu, pulang ke Yerusalem, pulang ke Kanaan. Untuk apa? Untuk menjadi orang bebas. Dan terutama juga untuk membangun bait Allah yang sudah dihancurkan oleh Babel. Ini gunung kecilnya. Lalu gunung besarnya apa? Nah ini. Gunung besarnya tidak lain. Yesaya sedang menubuatkan tentang kedatangan Mesias yang diurapi. Yaitu Yesus yang tidak lain, tidak bukan. Adalah anak Allah sendiri yang menjadi manusia. Firman menjadi daging. The word became flesh. Dan Yesus inilah yang akan menebus umat manusia. Bukan dari tangan Babel, bukan dari tangan siapa-siapa. Tapi Yesus ini yang akan menebus umat manusia dari penjajahan dosa. Ini yang paling hakiki. Dengan apa dia menebus umatnya? Dengan kematiannya. Dengan sengsara, penderitaan, bahkan kematiannya. Bukan dengan kekuatannya yang luar biasa, yang hebat, bukan. Seperti Kores dengan kekuatan militer. Nah, inilah yang tidak dimengerti oleh orang Yahudi. Perhatikan ya, konsep inilah yang tidak masuk akal pikiran orang Yahudi. Mulai dulu sampai zaman Yesus. Makanya Yesus disalib. Mereka tidak bisa nerima Mesias model kayak Yesus, nggak bisa nerima. Masa tukang kayu ngaku Mesias? Itu menghujat Allah loh. Kamu menghujat Allah loh. Kamu tukang kayu ngaku Mesias. Nah itu problemnya. Nah itulah sebabnya di awal tadi kita sudah melihat dua ayat. Bahwa salah satu berita penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus ketika dia berurusan dengan orang Yahudi, yaitu dia memberitakan dan menerangkan dari Alkitab, ya, yang waktu itu masih ada perjanjian lama tentunya. Dia menjelaskan ini loh tak beritahu, ini loh tak jelas no, bahwa Alkitab itu sudah mengatakan bahwa Mesias itu harus menderita. Itulah cara Allah menebus kita. Bukan dengan cara-cara yang lain, tetapi anaknya yang dia utus masuk ke dalam dunia. Lahir sebagai manusia biasa dan harus menderita sengsara dan mati di atas kayu salib Golgota.
Dan itu juga sebenarnya yang diberitakan oleh Yesaya. Jadi di dalam Yesaya sudah dinubuatkan juga bahwa Mesias itu harus menderita. Yesaya 52 dan 53. Dan ini adalah ayat-ayat setan bagi orang Yahudi. Mengapa saya sebut gitu? Karena orang Yahudi tidak boleh membaca ayat-ayat ini sampai sekarang. Dan rabi-rabi mereka juga tidak menjelaskan, dihindari. Makanya saya katakan ayat-ayat setan. Kenapa? Karena ketika mereka membaca dan mendalami 2 pasal ini, maka mau tidak mau mereka akan dicelikkan, mereka akan mengerti bahwa Yesus itulah Mesias yang mereka tunggu-tunggu dan nanti-nantikan. Karena 2 pasal ini luar biasa. Ada seorang guru Alkitab yang sangat terkenal mengatakan bahwa 2 pasal ini seperti puncak Himalaya dari nubuatan-nubuatan tentang Mesias. Mount Everest, puncak Himalaya. Artinya ini adalah puncak dari segala nubuatan tentang Mesias. Inilah puncaknya yang begitu agung, begitu luar biasa. Dan tidak kebetulan puncak Himalaya ini menunjuk kepada puncak Bukit Kalvari, di mana Sang Mesias itu harus menderita dan mati. Sekarang saya mau mengajak saudara untuk membuka atau membaca Yesaya 52 dan 53. Mungkin ini jarang saudara baca dengan teliti, dan mari kita melihat. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab saudara, itu dimulai dari pasal 52 ayat 13. Perikopnya judulnya hamba Tuhan yang menderita. Ayat 13. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Ini diawali dengan pernyataan bahwa hamba Tuhan ini, yang dipakai adalah istilah hamba Tuhan. Makanya tidak mengerti. Saudara masih ingat ketika Filipus dibawa ketemu dengan sida-sida Ethiopia di Kisah Rasul pasal 8, dia sedang membaca Yesaya ini. Seperti induk domba yang keluh dibawa ke pembantaian dan seterusnya. Filipus dikirim, sida-sida lalu tanya, ini siapa? Tentang siapa? Itu ya. Jadi hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan ini, dia pasti berhasil. Berhasil dalam misinya. Cuma pertanyaannya sekarang, how? Bagaimana dia berhasilnya? Perhatikan ayat 14. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Langsung digambarkan keadaan Yesus waktu itu. Bagaimana dikatakan Yesus ketika disalib dia mukanya hancur. Dalam bahasa Inggris supaya kata a ruined face. Muka yang sudah hancur. Kalau sudah lihat di film-film, kadang ada yang menggambarkan agak serem dikit. Tapi yang sesungguhnya itu bukan cuma itu, tapi mukanya udah hancur. Begitu buruk mukanya hancur. Sampai dikatakan tidak seperti manusia lagi. Dan saya temukan satu ayat di sini, menggambarkan bagaimana Yesus waktu itu dikatakan mereka mencabut janggutku. Ya, bayangkan betapa sakitnya dan berdarah-darah. Ya, kalau cuma dicabut sitok-sitok ya keroso. Ini dicabut, belum lagi dia menghadapi ditinju sana sini, diludahi. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesaya, mukanya hancur. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Dalam King James dipakai kata, demikianlah he shall sprinkle many nations. Kata sprinkle itu memercik. Dengan apa Yesus memercik? Menyucikan. Ya, kalau zamannya Musa dikatakan semua benda-benda suci itu dipercik dengan darah. Demikian juga Yesus, oleh darahnya itu dia akan memercik banyak bangsa-bangsa akan dipercik, disucikan dengan darahnya yang mahal itu. He shall sprinkle many nations. Dan itu sesuatu yang luar biasa, yang tidak pernah diceritakan dan tidak pernah didengar. Nah, kita masuk kepada Yesaya 53 ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Siapakah yang percaya? Haleluya. Berbahagialah
Karena bagi Anda yang percaya, tangan kuasa Tuhan akan dinyatakan. Siapa yang percaya? Yang percaya dikatakan tangan kekuasaan Tuhan akan dinyatakan kepada saya yang percaya. Dan saya percaya semua di sini percaya kepada berita ini. Amin. Percaya kepada korban Yesus di Kalvari. Kita baca ya. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Saya melihat ayat ini bicara tentang keberadaan Yesus secara umum. Lebih ke arah penampilannya. Dikatakan bahwa Yesus itulah taruk tunas. Kalau sudah membaca di dalam Yesaya 11 ayat 1. Di situ dinubuatkan dari tunggul Daud. Kenapa dikatakan tunggul? Karena setelah Babel sudah enggak ada lagi kerajaan Yehuda, bukan? Sudah dipotong seperti pohon udah ditebang. Tapi masih ada tunas yang muncul. Nah, dan dari tunas inilah, tunas ini tidak lain bicara tentang Mesias itu. Yang akan muncul dari keturunan Daud. Dan dikatakan apa? Yesus itu tidak tampan. Dia tidak ada sesuatu yang membuat orang itu tertarik. Waduh rek, ganteng rek. Sederhana penampilannya. Tidak tampan, tidak ada semarak. Dalam bahasa Inggris dikatakan no beauty at all. Kadang-kadang kita melihat lukisan tentang Yesus ganteng ya. Waduh, itu karena artis saja. Ayat yang ketiga. Ia dihina dan dihindari orang. Bisa enggak saya pakai kata dibully? Sekarang ini kan zamannya dibully. Anak-anak kadang-kadang yang ada kekurangan dibully oleh teman-temannya, ya toh? Karena ini kan zaman perundungan ya. Yesus itu juga dibully orang, bully sana sini. Ia dibully, dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Perhatikan saudara. Saya katakan kalau Yesus hidup pada zaman sekarang, mungkin juga akan kita bully dia. Jangan ngomong, oh kalau saya hidup waktu itu, belum tentu. Mungkin kita termasuk orang-orang yang akan membuli Yesus. Makanya jangan suka membuli orang ya. Anak Tuhan saya rasa tidak demikian. Ajar kepada anak-anak saudara. Walaupun ada orang yang rendah, jangan suka membuli orang. Karena Yesus itu ketika di dunia dibully sana sini. Dan dikatakan dia adalah orang yang biasa menderita. A man of sorrows. Dia hidup di dunia ini biasa. Dia hidup berteman dengan penderitaan. Yesus pernah ngomong, serigala aja ada lubangnya. Burung di udara ada sarangnya. Tapi aku enggak punya bantal. Bantal aja aku enggak punya. Makanya kita harus bersyukur ya. Sebagai orang percaya kita diberkati Tuhan ya toh. Tapi ingat ada orang-orang yang menderita. Karena Yesus adalah a man of sorrows. Dia biasa menderita kesakitan. Tetapi sesungguhnya, kayak kita baca ya, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sepertinya orang ini dihukum sama Allah katanya orang. Orang benar ini rupanya kayak Ayub. Ayub itu orang benar. Tapi teman-temannya ngomong, Yob kamu bertobat, kamu pasti punya salah dosa. Kalau enggak mungkin kamu menderita kayak gini Yob. Enggak mungkin, orang benar itu pasti dibela. Yang menderita itu orang fasik. Itu malah penderitaan Ayub yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Dan Yesus juga alami itu. Jadi Ayub di satu sisi juga memberi gambaran, melambangkan Yesus tentang penderitaannya ini. Dikatakan bahwa penyakit yang membuat dia menderita bukan karena salah dosanya, tetapi karena penyakit. Dia menanggung penyakit kita. Dia menanggung kesengsaraan kita. Penyakit kita ditimpakan kepadanya. Kesengsaraan saudara dan saya ditimpakan kepada Yesus. Mari kita baca lagi ayat ini. Karena ada satu kalimat yang harus kita sorak-sorai ini. Mari kita baca. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh.
Dia sudah menanggung semuanya itu. Makanya bagi Bapak Ibu Saudara yang sakit, jangan bicara saya tidak sembuh, saya begini. Saudara harus percaya dan ucapkan ayat ini. Oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Karena itu Tuhan sudah menanggung segala sakit penyakit kita. Haleluya. Akui kebenaran firman Tuhan. Jalan dengan iman. Dalam bahasa Inggris berkata ripped, torn, and crushed. Jadi dia dicabik-cabik dan diremukkan karena menanggung sakit penyakit kita. Ketika cambuk itu dijatuhkan, cambuk itu bercabang 3 dengan logam-logam di ujungnya. Dan ketika ditarik, daging-dagingnya terbawa. Mengapa dia demikian? Coba kita lihat, karena kesesatan saudara dan saya. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesus mengalami itu karena apa? Tuhan menimpakan kejahatan kita kepadanya. Kejahatan yang mana? Sesat. Tiap manusia itu sudah sesat. Melakukan apa yang menurut dia benar. Makanya kita kalau sudah percaya Tuhan, coba segala sesuatu itu kita sesuaikan dengan firman. Jangan ambil jalannya sendiri. Ketika kita masih mengambil jalan kita sendiri, itu kita masih sesat loh. Kalau kita enggak belajar untuk menyesuaikan hidup kita dengan firman Tuhan. Dan itu keadaan manusia sebelum mengenal Tuhan. Sesat. Seperti domba itu sesat. Dan ini yang dia lakukan. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ini kan yang dibaca oleh sida-sida Ethiopia. Dan dia bingung siapa yang dimaksud ini. Jadi saudara lihat ini, penyerahan total. Sampai Pilatus juga geleng-geleng kepala lu. Kenapa kamu enggak mau ngomong? Enggak mau membela dirimu? Ngomong kalau mereka salah. Coba ngomong. Itu pun tidak dijawab oleh Yesus. Ketika dia diadili, ketika dia disiksa, dia tidak protes. Dia menyerah total. Dia membiarkan dirinya. Perhatikan kata-kata ini. Membiarkan dirinya disakiti, ditindas, dihancurkan. Dia menyerah total kepada kehendak Bapa. Mari kita belajar. Jangan kita sedikit-sedikit ngomel, sedikit-sedikit protes. Tidak ada apa-apanya penderitaan kita dibanding dengan Yesus. Kadang-kadang manusia itu kalau sudah biasa nyaman, sedikit sudah protes, ngomel. Coba kita belajar. Dia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Dalam bahasa Inggris dipakai kata dia mengalami penghakiman yang tidak adil, unjust trial. Jelas itu, Mahkamah Agama menghakimi cuma asal-asalan lah. Tujuannya cuma dia harus mati. Penghakiman yang sama sekali tidak adil. But who cares? Siapa yang mempedulikan? Tidak ada yang membela dia. Tidak ada yang berani. Ada beberapa orang yang takut akan Tuhan. Contohnya Nikodemus, dia juga anggota majelis besar. Tapi dia nggak berani. Who cares? Nggak ada yang berani. Tidak ada yang membela Yesus dalam pengadilannya. Itulah sebabnya dengan lancar dia dibawa ke Pilatus untuk disalib. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, malah dia banyak berbuat kebaikan. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dia orang benar, dia jujur perkataannya. Firman Allah itu jujur. Jadi saya katakan ini orang benar yang matinya seperti seorang penjahat. Orang yang benar, orang baik, tapi dia harus mati seperti seorang pesakitan. Seperti seorang narapidana kelas berat, yaitu dihukum dengan cara disalib. Coba kita baca ayat ini. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Perhatikan kata kehendak Tuhan. Tuhan berkehendak. Jadi memang itu maunya Allah Bapa. Kenapa? Karena Bapa punya tuntutan keadilan terhadap dosa. Ya inilah gabungan antara kasih dan keadilan Bapa, kayu salib. Satu sisi Bapa mengasihi,
Tapi di satu sisi keadilannya menuntut dosa harus dihukum. Dia mengasihi saudara, mengasihi manusia, mengasihi orang-orang pilihannya. Tapi di satu sisi dia juga tidak bisa menerima begitu saja. Karena kita semua sudah berdosa, sudah memberontak kepada Tuhan, sudah mengambil jalannya sendiri, sudah sesat. Dan dosa itu harus dibereskan, harus diadili, harus dihukum. Solusinya adalah Yesus. Dialah yang memenuhi tuntutan itu. Ketika tuntutan itu sudah dipenuhi, hatinya Bapa udah puas, baru dia menerima kita. Ya, itu istilah dari bahasa teologinya hilasmos. Dua ayat ini coba kita baca. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang. Oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Ia akan melihat terang, dia akan bangkit setelah 3 hari 3 malam di dalam perut bumi. Dikatakan dia akan bangkit untuk apa? Untuk membenarkan saudara dan saya. Kematian tanpa kebangkitan tidak punya arti apa-apa. Tapi kematian disertai kebangkitan oleh karya Yesus ini. Saudara dan saya yang percaya kepada namanya, kita dibenarkan. Ayat terakhir. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Kita selamat karena Yesus berdoa untuk saudara dan saya. Inilah nubuat yang begitu luar biasa. Dan mari dengan sebuah pengertian bahwa saudara dan saya, kita sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Saya akhiri dengan ayat ini. Itulah sebabnya Mesias harus menderita. Mari kita baca. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.